bukan saya sendiri, tapi nanti saya tunjukkan timnya di Surabaya ini, ya. Di Surabaya ini banyak sekali dan tahun 17 nanti kita harapkan dari berbagai negara ini akan hadir di Surabaya untuk bicara tentang stem cell. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya stem cell, harapan baru dan untuk kehidupan yang lebih baik? Tadi sudah disinggung oleh Dr. Fer, bagaimana kira-kira peranannya dari stem cell itu sendiri. Di area personalized medicine biasanya sampai saat ini pun daerah yang digunakan untuk pengembangan ini, teknologi bagaimana untuk terapi dan diagnostik, ada 3 hal ini. Pertama adalah genomic engineering, ada proteomic engineering, dan ketiga adalah cell engineering. Nah, saya bicara yang kanan, cell engineering. Kenapa sebenarnya stem cell ini memang didengung-dengungkan sebagai terapi generasi ketiga? Awalnya ada herbal, lalu kemudian sintetik, lalu kemudian sekarang ke stem cell. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, konsepnya seperti yang dikatakan Dr. Fer tadi sebagai pembuka regeneratif medicine ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita membuat suatu kehidupan yang lebih baik dengan cara memberikan sel ini, maka jaringan atau organ itu menjadi hidup kembali. Itu adalah prinsip regeneratif medicine. Seperti mungkin bagaimana membuat seseorang menjadi muda kembali. Kalau kulit agak gampang, tapi kalau organ mungkin agak sulit begitu. Nah, itu memerlukan berbagai macam sel. Sel inilah yang kita tekuni, para peneliti ini mengembangkan berbagai macam sel dan berbagai sumber dari sel itu sendiri, ya, yang kita kembangkan. Nah, kita lihat konsepnya sebenarnya stem cell ini. Kalau kita lihat dari salamander, banyak peneliti Amerika mulai dari timur sampai barat juga mencari model di ikan. Kalau dipotong kok bisa tumbuh. Salamander juga demikian, dipotong bisa tumbuh. Apa kira-kira kok bisa tumbuh? Apakah nanti kira-kira bisa diaplikasikan pada penyakit yang ini? Pada bayi ini kira-kira bisa atau tidak? Itu tetap masih dicari saat ini. Modifikasi selnya, melihat gennya. Makanya di sini adalah sumber yang paling banyak field dari riset yang perlu dicari, dieksplorasi, ya, sampai saat ini. Dan ini adalah model-model kira-kira stem cell bagaimana kerjanya, sehingga menjadi menjadi pertumbuhan sel menjadi komplit, membentuk tubuh juga menjadi komplit, tidak ada defek, ya. Jadi menjadi tubuh yang sehat betul. Nah, bagaimana kira-kira stem cell ini? Kalau di dalam tubuh memang sel ini ada di berbagai jaringan. Makanya sel ini terkait juga dengan umur. Semakin tua sel ini semakin berkurang jumlahnya, stem cell itu. Oleh karena itu, kalau saya di sini dibandingkan dengan adik-adik mahasiswa, kalau diisolasi jauh jumlahnya lebih besar dari saya. Makanya kalau saya sembuh dari sakit itu lebih lama daripada adik-adik. Saya memerlukan 2 minggu kira-kira, kalau adik mahasiswa 3 hari atau 2 hari selesai. Kalau saya tidak, itu konsep sebenarnya sel bagaimana meregenerasi diri. Oleh karena itu stem cell itu ada banyak hal yang perlu dijelaskan mekanismenya secara molekuler bagaimana. Jadi ini adalah pengganti dari sel-sel yang sudah tua nanti diganti oleh sel-sel yang lebih muda, begitu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin bisa tidak dicoba? Bisa. Saya sudah 3 kali terus terang saja. Pada saat saya habis operasi, yang operasi juga Dr. Fer sendiri, kami juga minta stem cell, saya biarkan sendiri dengan tim, ya. Ada Dr. Puredi juga mungkin hadir di sini. Itu juga yang memberikan saya, ya. Jadi alhamdulillah menjadi lebih enak. Nah, bagaimana kira-kira dan apa sebenarnya stem cell? Stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi, belum menjadi sel spesifik, jadi sel kulit, jadi endotel, jadi tulang atau kardiosit, belum. Itu adalah namanya stem cell, ya. Nah, di sini sel itu kalau berkembang seperti ini dengan mikroskop konfokal itu memang satu sama lain saling komunikasi.
Nah, produk dari sel-sel komunikasi ini dan berkembang itu adalah namanya metabolit produk yang banyak sekarang digunakan sebagai rejuvenation untuk kulit, ya, dari anti aging itu banyak sebenarnya. Ketika saya analisis berbagai growth factor itu kita dapatkan di sana. Itulah untuknya stem cell. Kalau stem cell itu bisa memproduksi dan bisa hidup, selnya memproduksi terus. Kalau diinjeksikan sekali sudah habis. Nanti digunakan beberapa waktu tertentu habis sudah. Tapi kalau stem cell hidup selnya, maka juga bisa memproduksi dan menstimulasi sel-sel yang lain untuk memproduksi. Ya. Nah di sini bagaimana kira-kira karakteristik dari stem cell itu adalah kemampuan untuk memperbanyak diri melalui mitosis sel dan diferensiasi. Ini adalah fungsi dari stem cell ketika dimasukkan ke dalam tubuh atau ditransplantasikan, begitu ya. Nah, jenisnya sebenarnya tipenya ada totipotent, adalah biasanya dari zigot, dari sperma plus ovum digabungkan, di situ telur itu lalu membentuk satu sel blastosis. Nah, disitulah yang bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam sel. Totipotent ini adalah yang membentuk tubuh kita keseluruhan, baik ekstra maupun intraembrional. Pluripotent, intraembrional ekstra, multipotent ekstra. Contohnya di sini, misalnya untuk mengembangkan sel untuk terapi defek jantung misalnya begitu, defek pembuluh darah misalnya begitu ya. Maka kita kembangkan di sini. Ini yang kita kembangkan yang multipotent, ya. Nah, tipe dari stem cell ini ada blastosit, epiblast, embryonik, kemudian ada fetus, fetal. Juga kita ambil, biasanya yang sering diambil adalah umbilical cord blood. Dipisahkan, yang banyak Bapak Ibu barangkali menjumpai di rumah sakit itu kan ada bank sel, ya, bank sel itu juga dikumpulkan dari sini, ya. Kemudian ada multinucleate stem cell di sini. Dan teknologi yang mengikuti hampir sama sel itu merubah menjadi solar embryonik itu dikenal dengan ini, induced pluripotent stem cell (IPS). Dia ditemukan Jepang tahun 2000, peneliti Jepang tahun 2013 yang dapat Nobel, ya. Tetapi sel ini tidak bisa juga diaplikasikan untuk terapi. Kebanyakan adalah digunakan untuk mencari obat-obat baru, untuk model riset, membuat sel rusak lalu saya treatment, repair enggak. Nah itu adalah menggunakan yang IPS ini. Kenapa demikian? Nanti kita lihat di belakang bagaimana. Nah yang model stem cell inilah yang kita kembangkan di sini. Kita mengembangkan sudah berbagai macam sel, mulai dari bone marrow, hematopoietic stem cell, ya, kemudian ada yang neuronal, ada yang mastol, ada yang epitel, PBMC, sampai pada rambut dental pulp. Ini sudah kita kembangkan semua di Surabaya. Jadi minta apa selnya kita bisa membuatkan, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau diambil dari PBMC-nya sini, dari darah periferi, rambut 5 saja saya perlu, tapi jangan yang putus, rambut yang kena sampai akarnya yang putih. Maka itulah kita buka, lalu kita culture, tumbuh di situ stem cell. Nah itulah tinggal sekarang bagaimana aplikasi stem cell untuk terapi alopecia dan sebagainya. Teknologi yang perlu dioptimize. Kalau sel, saya kira kami yang berpikir di basic research, saya kira tidak ada masalah di sini pengembangan stem cell, ya. Nah kita lihat di sini embryonic stem cell, kita bagi tadi ada yang gedal, ada yang embryonik di sini, ya. Nah, ini sperma masuk ke ovum ini akan menjadi membentuk suatu embrio. Nah, itulah sebenarnya sel yang tidak bisa mati di sini, dan kemudian kita isolasi, kita kembangkan menjadi berbagai macam sel yang kita inginkan, ya. Ini embryonic stem cell. Tetapi sayangnya memang di Indonesia tidak diizinkan oleh MUI. Ya, kami disurati MUI tidak boleh mengembangkan embryonic stem cell. Kenapa demikian? Karena sudah ada nyawanya ketika sudah umur 8 hari, katanya gitu, ya. Nah dari sini nih embryonic stem cell, lalu di sini adalah Dell stem cell. Ini yang kita kembangkan dari dewasa atau sudah postnatal di sini. Stem cell ini kita biarkan dan sudah diaplikasikan beberapa penyakit. Nah, di mana sebenarnya stem cell ditemukan? Berbagai macam organ ada di sini.
di bawah kulit juga ada, ya di jantung pun ada, di perikardnya, di mata juga ada, di ibisnya, ya. Tapi jumlahnya adalah semakin tua kita semakin turun. Makanya kenapa yang tua itu selalu ditambahin dari luar, yang dikenal dengan exogenous stem cell. Artinya sel dari individu kalau tua kan berarti selnya sedikit, lalu kita biarkan di luar, lalu kemudian dikembalikan lagi. Dan itu pun pasti dilakukan validasi. Ada kira-kira sel yang mengarah ke kanker atau tidak dan sebagainya, maka harus dibuang. Riwayat dari pasien sendiri di situ kalau pernah terjangkit infeksi virus juga kita tidak mau di situ karena khawatir nanti akan membawa penyakit dan tambah banyak yang terjadi mutasi nagaruan, itu jadi masalah di sini. Nah, embryonic stem cell kalau kita bandingkan di sini, memang sel-sel ini adalah bisa berkembang menjadi dewasa di sini, yang berkembang menjadi ectodermal, endodermal, mesodermal, jadi neuron, jadi hepatosit, jadi beta islet di sini, yang perifer pankreas, mesodermal, maskul dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Sebelah kiri ini adalah embryonic stem cell yang banyak digunakan untuk research, ya, preclinical study dan drug discovery. Kenapa kok drug discovery? Ini eksplorasi yang paling bagus karena paling sensitif. Apapun di situ sekarang standarnya fibroblast cell. Kalau kita bandingkan dengan ini jauh, fibroblast tidak apa-apa. Ketika kita tetesi dengan berbagai macam obat, lalu kita tes dengan stem cell, mati selnya, berarti toksik. Ya. Ini lebih sensitif sekarang ya. Jadi inilah makanya kita mencari bagaimana ketika saya tambahkan dengan bahan yang ingin kita eksplor, lalu ekspresi apa kira-kira selnya? Di sini letaknya. Kita menemukan obat baru. Nah, lalu yang kanan ini yang dual stem cell ini adalah clinical application ini di bidang dokter Fer ini sudah banyak sekali memang di Surabaya. Yang pertama kali menginisiasi adalah teman-teman di ortopedi. Saya melengkapnya sebagai basic research-nya, teman-teman di ortopedi klinik adalah sebagai applied-nya, seperti apa penggunaan sel itu. Dan minta yang bagaimana model selnya itu adalah tanggung jawab saya. Tetapi kalau aplikasi adalah tanggung jawab teman-teman dari klinik, ya, pandangannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat potensi dari sumber stem cell itu, embryonic stem cell itu, ya. Totipotennya sebenarnya kurang dari 100 sel ini, tapi sudah bisa dikembangkan menjadi berbagai macam sel di sini. Kita lihat di sini, semakin ke sini umurnya semakin tua, maka di sini satu sel setiap 10 pangkat 4 sampai 5 jumlah sel itu hanya satu saja. Sedikit di situ. Makanya kalau kita ingin merepair diri sendiri begitu jumlahnya pasti banyak. Kira-kira 120 juta sel kita masukkan begitu. Itu juga bisa secara intravena begitu. Topikal beda juga ya, teman-teman di ortopedi sering juga memberikan sel yang topikal. Ini dokter Pur mestinya yang bisa bicara banyak. Nah, biologinya bagaimana stem cell ini sebenarnya? Dari stem cell ini ada berbagai macam efek. Pertama adalah quiescent stem cell itu adalah sel yang di dalam tubuh yang diam di situ, tidak aktif. Makanya ada yang menciptakan bagaimana mengaktifkan sel itu supaya kita menjadi sehat kembali, menjadi repair jaringan yang rusak itu. Ada obat kimia yang mengaktifkan sel yang diam ini menjadi aktif, akhirnya ikut aliran darah yang namanya migrasi. Lalu kemudian di sini berkembang menjadi sel spesifik. Dia nempel di mana sebenarnya? Ya, mana yang di-repair? Lalu memperbanyak diri, proliferasi dan diferensiasi. Itu adalah tahapan dari stem cell. Setiap tahapan aja ini sudah memerlukan riset yang banyak sekali. Ya, oleh karena itu mahasiswa bisa melihat bagaimana dan mengikuti perkembangan dari stem cell ini. Kalau secara sepintas kami simpulkan bahwa tipe stem cell itu ada embryonic stem cell, adult stem cell, dipengaruhi oleh umur di sini, dan stem cell itu bisa memperbanyak diri, ya, homing, attachment, proliferasi dan diferensiasi menjadi sel-sel yang dewasa dan integrasi dengan jaringannya sendiri, maka menjadi jaringan yang normal atau organ yang normal. Ya, nah bagaimana sekarang di animal experiment? Saya bicara di sini jelas pasti banyak pertanyaan. Masa bisa ujuk-ujuk stem cell langsung digunakan ke human? Tidak. Selalu mengikuti step
saya sudah start di animal experiment. Sebelumnya di in vitro di sini. Kembali lagi di sini. Awal-awal kami di Surabaya menemukan di sini ini adalah neuron yang kita culture pertama kali. Makanya itu kita gunakan sampul buku kami yang pertama kali. Ya, temuan kami di sini juga dengan Dr. Fer. Ya, Dr. Fer pada saat itu juga kebetulan saya lebih dulu lulus S3, Dr. Fer mengambil S3. Nah, jadi tumbuh dapat tutup kan begitu. Ya, beliau-nya ingin mengembangkan stem cell, bisa enggak, Bro? Saja bisa minta sel apa kan begitu. Lah kita jalan. Persis disitulah kita mulai stem cell di Surabaya. Dan akhirnya di nasional itu juga akhirnya terkaget-kaget bahwa kita sudah bisa mengembangkan stem cell. Stemnya seperti ini, stem cell mesenkima model yang diaplikasikan, ya. Jadi kita kembangkan sampai di sini, baru kita hitung jumlah selnya berapa. Kita validasi apakah ada penyakit yang menular di situ, infeksius, hepatitis, HIV, herpes, gonorrhea, ya, cancer dan sebagainya. Termasuk salah satu validasi yang harus dikerjakan sebelum diberikan, ya. Juga biologi dari sel ini, kemampuan proliferasi memperbanyak diri dan diferensiasi pematangan dari sel itu menjadi tipe sel yang spesifik. Maka kita lakukan pengamatan di sini dan ekspresi dari berbagai protein sebagai marker juga selalu kita lihat. Dan kalau dia biarkan seperti ini kira-kira secara in vitro stem cell itu, ya. Baik. Nah, bagaimana kira-kira di animal eksperimen ini penelitian Dr. Dwi Kora juga S3. Bagaimana mereka osteoartritis di sini. Dicoba dalam penelitiannya ini tanpa menggunakan stem cell, lalu hanya mesenchymal stem cell, lalu di sini adalah pendekatan scaffold di sini yang dikenal dengan tissue engineering. Tissue engineering konsepnya adalah ada sel, ada scaffold dan ada growth factor di sini. Ya. Nah, di sini hasilnya sangat baik sekali. Ini adalah salah satu contoh dan banyak kita sudah menghasilkan 23 S3 yang mengambil stem cell dari berbagai bidang, dari kedokteran gigi maupun kedokteran umum, kedokteran hewan, dari banyak yang farmasi untuk identifikasi dari bahan-bahan bioaktif begitu. Mekanisme yang kami coba untuk mengembangkan pada tahun 15 ini dan sudah terpublikasi di sini, bagaimana akselerasi stem cell itu lebih cepat ke tempat yang injury di sini. Ya, itu kita tambahkan dengan namanya sel hematopoietic stem cell yang sudah mengekspresikan ini CCR4, ATR4, MEC1 dan sebagainya. Kenapa kok itu harus diekspresi? Karena dia yang menarik sel itu ke tempat injury. Ya, jadi bahan-bahan inflamator itulah kenapa sel itu kok mampir ke kanan kok tidak ke kiri, karena ada yang menarik di sini. Micro injury selalu menghasilkan suatu molekul inflamatori dan itulah sebenarnya yang menarik stem cell. Oleh karena itu dari basic knowledge seperti ini dikembangkan, maka stem cell ini digunakan untuk drug delivery. Dimasukkan ke sel itu obatnya, lalu sel itu ke tempat mencari sendiri ke tempat yang rusak. Ya, itulah konsep yang juga banyak dikembangkan sudah. Nah, bagaimana secara in vivo di sini stroke modelnya di sini tidak hanya di kita tapi di Amerika Cleveland ini yang tahun 13 juga kami ikuti di sana. Maka di sini kira-kira untuk model-model stroke ini juga banyak yang dikembangkan di sana. Oleh karena itu di sana dalam produknya secara komersialnya dikenal dengan multi stem cell, ya, multi stem cell. Nah, kita lihat tipe dari yang diinginkan di sini tadi, Bapak Ibu sekalian. Tipe yang banyak diinginkan adalah mesenchymal dan hematopoietic stem cell di sini. Asalnya juga dari sini dikembangkan, tapi kita ambil yang adult stem cell, bukan yang embryonik, ya. Nah, di sini seperti cardiac myosin, neuron dan sebagainya. Awalnya adalah dari mesenchymal stem cell, lalu kita biarkan, kita diferensiasi menuju ke sel yang diinginkan. Bisa enggak kita di sini kira-kira? Bisa. Minta sel apa, maka bisa kita buatkan. Ya. Cuman di sini pasti memerlukan waktu di sini. Waktunya berapa? Kira-kira bisa 21 hari. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini model eksperimen di in vitro juga menciptakan bagaimana sel yang bisa diaplikasikan untuk jantung.
Jadi bisa membuat sel yang bisa bergerak, di diimplankan di yang rusak itu, lalu dijahit barangkali di situ, maka dia juga bisa menggerakkan. Lalu kemudian ada ide baru, oh kalau gitu kita isolasi stem cell yang ke arah pengembangan paspor di situ, sel otot, sehingga supaya geraknya lebih bagus. Itu juga dikembangkan di sini. Nah, oleh karena itu di sini bahwa ini teman-teman dari jantung, Dr. Yan pada saat itu membantu kita bagaimana kita membuat infak jantung di situ. Model setelah infak di situ jantungnya lalu kita terapi dengan stem cell. Bagaimana dampaknya? Ini adalah model-model yang kita lakukan dan banyak. Ini salah satu contoh seperti ini membuat defek dari otak bagian depan. Kira-kira kalau dibuat defek di otak itu kayak apa nantinya? Ya, Dr. Joni bedah saraf ini teman-teman dari sana yang ikut jadi satu tim dengan kita, dan ini model kelincinya yang barusan dibuat defek lalu kita treatment kayak apa ya. Jadi zamannya Prof. Nasrul masih membawa ITD, katanya tempat hewan ini adalah hotelnya hewan percobaan ya, laboratorium ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana setelah dimasukkan di sini secara laboratorium, setelah sel dimasukkan ke dalam in vivo, dalam hewan input, maka kita cek bidang sintris yang hijau-hijau itu adalah sel yang kita masukkan, hidup atau tidak, berkembang atau tidak, ya kira-kira jumlahnya berapa dan letaknya di mana, begitu bisa ditrace. Sekarang sudah banyak lagi alat-alat yang bisa scanning tiap jam sampai di mana sel itu sudah berjalannya, begitu ya. Ini adalah bukti bahwa stem cell yang dari luar itu hidup di situ dan integrasi dengan jaringan hostnya, ya. Nah, kira-kira di sini pertumbuhannya seperti apa sel yang dari luar, ya. Di ini yang remis ini percobaan yang hewannya sama, spesiesnya. Yang kanan itu adalah sama tetapi spesiesnya berbeda di sini. Tingkat pertumbuhan dari sel ini memang jauh yang autologus. Oleh karena itu dasar di Surabaya ini juga banyak mengaplikasikan yang autologus, bukan yang alo. Alo tentunya juga memerlukan biaya perbanyakan sel lebih banyak karena perlu berbagai macam validasi. Ya, sama seperti di Bapak Ibu sekalian. Yang hijau-hijau ini adalah stem cell yang dari luar. Ketika di jaringan kita potong, nah lalu kemudian dilihat markernya seperti apa perkembangan dari stem cell itu sendiri, ya. Nah, di sini ada juga cara model di sini donor sel yang perbandingan berapa ini yang banyak dilakukan di India saat ini. Ketika sel itu mempunyai marker sendiri, saya gabung, saya mix di sini kayak cocktail begitu, maka ternyata juga banyak perkembangannya pertumbuhan dari sel ini. Ini yang model alo mencari apakah sel tersebut itu direjeksi atau tidak. Ya, kita lihat di sini yang kita lakukan di sini, yang hitam-hitam panjang ini adalah mesenchymal stem cell, dan yang bulat-bulat itu adalah sel imun. Kalau dia tidak terjadi incorporate di situ, maka tidak ada rejeksi, tidak penempelan di sel-sel dan masuk ke dalam sel, maka tidak ada rejeksi. Dan selama ini saya tidak menemukan di sini. Ya, ini adalah analisis bagaimana produk stem cell itu. Makanya di produk stem cell itu kenapa banyak sekarang digunakan untuk injeksi. Yang paling banyak di Jakarta saya kira banyak sekali menggunakan metabolit. Begitu datang diinjeksi. Ya, orang pasti bilang masa stem cell begitu cepatnya, berarti bukan sel yang dimasukkan kalau diinjeksi, pasti produk stem cellnya di sini. Ya, itu juga sudah kami karakterisasi di Surabaya ini. Ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu sekalian, ya, sama yang hijau-hijau itu adalah sel yang kita masukkan. Nah, secara umum kalau kita lihat di sini tipe stem cell ini sebenarnya yang walaupun dari spesies lain, dari hewan sama tetapi spesiesnya beda, tidak ada terjadi imunosupresi karena dia imunoreaksi di situ. Kenapa mesenchymal stem cell makanya bisa dipakai alo dari saya atau Dr. Fer ke saya juga bisa, ya, tingkatnya. Keuntungannya di sini adalah healthy donor, jelas di sini yang harus kita inginkan dari sini, dan autologous adalah lebih banyak lagi. Nah, sekarang transgeneralis.
Bapak Ibu sekalian, dalam menumbuhkan atau repair organ tergantung dari jenis organnya. Tidak semuanya sama, gampang di-repair, tidak. Gampang digenerasi, tidak. Tapi tergantung dari jenis organnya di sini. Semakin ke kanan, sulit biasanya berkembang untuk repair karena jenis selnya. Ya, jadi di sini ada yang mudah dia di-repair dan ada yang sangat sulit seperti paru-paru ini juga sangat sulit, brain juga sangat sulit, otak itu. Karena pertumbuhan selnya memang berbeda di sini. Ya, nah ini dari melihat di sini sudah bisa. Kalau dari yang kasus-kasus seperti ini, yang depan ini, vaskular ini sangat mudah sekali. Oleh karena itu paling terbesar penggunaan stem cell itu di jantung, kelainan jantung yang paling besar. Ya. Nah di sini kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita ambil berbagai macam stem cell ini, kita biarkan seperti ini gambarnya, lalu kita buat single cell. Lalu inilah yang diaplikasikan ke yang pasien, ya. Lalu kemudian sel jika dimasukkan pasti terjadi migrasi, bergerak kemana? Ke tempat injury. Kok bisa? Karena ada inflamator di situ, molekul. Itulah yang menarik. Maka kemudian berhenti, namanya homing di sini. Attachment, proliferasi dan berkembang dan merepair organ-organ ini. Ya. Nah, bagaimana kalau diberikan secara sistemik di sini? MSC, mesenchymal stem cell. Di sini ada beberapa efek. Yang pertama adalah endokrin efek. Artinya di sini adalah memicu di sini. Ya, faktor tentu hormon juga. Immunological efek di sini. Terjadi penekanan respon sel-sel imun ini sehingga terjadi hipoimunoresponsif, jadi tidak ada rejeksi di situ, ya, karena mesenchymal stem cell-nya. Kenapa? Karena tidak ada ekspresi MHC2, mature histocompatibility complex 1 dan 2, sehingga tidak ada recognize dari sel-sel imun, terutama sel T. Nah di sini juga mengurangi apoptosis dengan cara bagaimana? Bisa langsung migrasi namanya dan transdiferensiasi. Maka selanjutnya akan terjadi regenerasi. Dan yang terakhir ini bisa imunomodulasi, jadi mengaktifkan sistem imun. Itu secara umum seperti itu. Dan kenyataannya memang banyak di eksperimen seperti itu terjadi. Potensial penggunaannya berbagai macam penyakit di sini. Ya, ini yang banyak sekarang teman-teman di Departemen Kulit barangkali juga sudah mulai menggunakan ini. Bagaimana field trial yang di sana juga sudah mulai tercipta. Ya. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita lihat di Surabaya. Ini kasus yang sudah di terapi dengan stem cell dengan spesifik kasusnya. Ya, kalau yang kanan ini adalah bagaimana kira-kira stem cell itu bekerja. Yang kita lihat di sini perkembangan dari stem cell itu. Nah, penyakit yang paling banyak dilakukan terapi dengan stem cell oleh tim Dr. Sutomo itu adalah penyakit diabetes mellitus, ya. Di sini banyak, kurang lebih 12 macam penyakit, ya. Jadi ini kalau sel dimasukkan seperti ini, misalnya, ini kelainan pembuluh darah, maka selnya tersebut akan membentuk pembuluh darah baru seperti ini, ya. Itu sel-sel dari autologous. Bagaimana kira-kira model aplikasinya? Ini sudah banyak digunakan di berbagai negara. Tadi sudah ditunjukkan Dr. Fel di berbagai negara manapun. Di sini menggunakan kateter, lalu kemudian disemprotkan selnya, maka selnya nanti akan bisa mengikuti aliran darah. Ya. Nah, di sini lalu selnya attachment, lalu memperbanyak diri, proliferasi, dan akhirnya membentuk pembuluh darah baru. Itu salah satu model dari penggunaan stem cell ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini jumlahnya seperti ini, dan ini nanti Dr. Pur bisa merevisi. Sekarang sudah tidak 100 lagi. Kemungkinan di Surabaya sudah 300, ya, 300 kasus yang sudah diaplikasikan dengan stem cell di Dr. Sutomo. Jadi Indonesia di Surabaya ini paling progresif, ya, karena kita produksi sel sendiri, bukan membeli, kan begitu, ya. Nah, paling banyak adalah digunakan MSC. Di sini ada hematopoietic stem cell, NK cell adalah untuk yang cancer, ya. Nah, kita lihat di sini
Ini produk dari Dr. Fair yang sudah diaplikasikan. Model scaffoldnya ini salah satu karya dari Dr. Fair disertasi pada saat ambil S3 ya. Untuk kontraktor ini adalah Dr. Heri untuk repair tisu apa itu tendon ya, tendon putus. Saya masih ingat pada saat saya di Jerman mengenal stem cell pertama kali adalah 1994. Di sana saya digunakan untuk merepair tendon dari kuda yang untuk digunakan balapan itu putus, maka terapinya dengan stem cell. Itulah pertama kali saya mengenal. Dan saya memang bekerja dengan 13 macam sel, mulai dari saraf ya sampai pada sel ginjal. Di situ pekerjaan saya setiap hari dulu di Jerman ya. Jadi kalau diminta dokter mengembangkan seperti ini, ya masih sebentar lagi 1 menit. Nah, ini juga hasil dari Dr. Eri ya. Ini adalah Dr. Pur yang mencoba treatment kanker kapur pankreas. Dari selnya kanker dimasukkan, lalu nanti bisa bereaksi akan membunuh sel kanker ya. Modelnya seperti ini ya, nanti akan mati NK sel ya, NK sel atau CTL-nya. Kemudian kalian di sini juga kembali Dr. Fair lalu ini shedding dari stem cell sebelum diaplikasikan. Ini adalah aplikasi untuk diabetes mellitus, Dr. Paul ini dan Dr. Sony. Dan ini teman-teman di RKG bagaimana mau mengambil stem cell dari gigi, ditambah lalu untuk periodontitis di sini. Nah, ini adalah bagaimana mengkombinasi yang sekarang lagi di Korea itu adipose stem cell dengan sel dikombinasi, maka membentuk berbagai macam tipe. Korea itu menjadi orang yang hampir sama semua di Korea itu. Kalau Bapak Ibu melihat bintang film itu bingung bedakan yang mana karena sama ya. Nah, ini adalah yang sudah kita publikasikan dari Dr. Agung, teman dari FKG, dari membran amnion yang digunakan isolasi ya, dari sel seperti ini. Ini juga nah ini yang dari rambut. Bapak Ibu sekalian, kita juga mengembangkan eksplorasi stem cell dari rambut ini yang kita kembangkan. Ini juga hasil publikasi sama, saya kira Bapak Ibu sekalian. Ini dari mata, teman dari departemen mata. Bapak Ibu lihat bagaimana stem cell dia akan membentuk dan berkembang di situ. Yang hijau ini, yang bawah ini orange, terlihat bagus. Dan ini adalah metode ke depan. Mikro RNA ini menjadi target kita untuk pengembangan ke depan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi transplantation MSC ini bisa digunakan rutenya lokal atau sistemik ya. Nah, ini Bapak Ibu tim stem cell Surabaya. Yang tengah ini adalah para alumni peneliti stem cell, sekarang sudah S3 semua, bahkan juga sudah hampir-hampir profesor. Yang di sini adalah tim basic di lab yang